Halo, berjumpa dengan saya. Mungkin ini pertama kalinya saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang keuangan. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Sinung. Jadi di sini saya nanti akan bercerita tentang pentingnya 3 hal ya, yaitu tabungan, kemudian investasi, dan asuransi ya. Kenapa ada orang yang berhasil usahanya? Itu karena mereka sudah melakukan investasi ya. Karena investasi, jadi ada titik di mana mereka tidak lagi mendayung ya, tetapi sudah didorong oleh angin ya. Angin atau mungkin bahkan punya hal-hal yang lain, mungkin layarnya sudah besar sekali, jadi enak sekali, kecepatannya juga sangat tinggi ya. Itulah filosofi layar sebenarnya. Oke, peralatan yang kedua yang penting adalah kita terkait dengan investasi ya. Jadi kalau tadi kita analogikan itu adalah layar ya. Layar, kenapa layar? Mungkin saya jelaskan ya. Jadi kita memasang layar tuh harapannya kita menjadi sebuah dongkrak ya, atau dorongan sebenarnya ya. Oke, jadi di sini mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan ya. Anda sebagai seorang nakoda, ada kalanya Anda tidak bisa selalu mengandalkan energi Anda sendiri ya untuk menjalankan kapal ya. Jadi pekerjaan Anda sebagai aktif income ya, pendapatan utama Anda ya. Jadi ada kalanya Anda tidak akan pernah cukup ya. Jadi kok ini nggak nyampe-nyampe ya, targetnya nggak nyampe, kapalnya nggak nyampe ya. Jadi energi yang Anda keluarkan kadang-kadang tidak sampai. Nah, inilah pentingnya kita menggunakan layar ya, layar dan terutama dorongan angin ya, karena ini tenaga di luar kita sebenarnya ya. Dorongan layar dan ini kan membantu percepatan kapal Anda agar Anda bisa bergerak lebih cepat dengan bantuan angin ya sebenarnya. Jadi anggaplah ini angin ini sebagai pasif income Anda yang membantu mendorong Anda ya. Jadi bayangkan Anda menggunakan kapal tanpa layar ya. Nah, Anda harus mendayung sekuat tenaga ya. Tetapi kalau Anda menggunakan layar itu betapa Anda akan dibantu ya. Apalagi kalau layar Anda makin banyak, makin besar, didukung dengan angin yang makin besar ya. Jadi bisa Anda bayangkan kapal Anda semakin cepat sampai tujuan ya. Oke, jadilah itulah filosofi kenapa kita analogikan bahwa layar itu adalah investasi ya. Layar atau investasi ini dapat membantu Anda mencapai target atau tujuan dengan lebih cepat dan apalagi terarah ya. Nanti bisa kita arahkan kita mau menuju ke target yang mana ya. Jadi selain menabung, pastikan Anda juga lakukan investasi. Ini hal yang kedua ini yang lebih jarang dilakukan ya. Mungkin kalau menabung, mungkin kebanyakan dari yang nonton video sudah melakukan itu ya. Tapi yang kedua ini berinvestasi mungkin kebanyakan tidak ya. Bahkan saya pun dulu juga tidak ya. Kita tidak melakukan yang namanya investasi. Nah, inilah kalau Anda punya kapal dengan lengkap ya, kondisi lengkap. Jadi layar Anda sudah mengembang. Jadi layarnya tinggal mendorong kapal Anda. Anda juga masih bisa bekerja, Anda juga masih bisa mengarahkan layar, tetapi di sini Anda didorong atau dibantu dengan yang namanya angin dan layar ya. Jadi ada investasi yang mendorong Anda, membantu Anda untuk maju ke depannya. Bahkan dalam kondisi tertentu, karena investasi Anda besar, Anda kadang-kadang hanya tinggal mengarah-arahkan saja. Artinya Anda tidak perlu mendayung lagi lah. Itulah poinnya. Kenapa ada orang yang berhasil usahanya? Itu karena mereka sudah melakukan investasi ya. Karena investasi, jadi ada titik di mana mereka tidak lagi mendayung ya, tetapi sudah didorong oleh angin ya. Angin atau mungkin bahkan punya hal-hal yang lain, mungkin layarnya sudah besar sekali, jadi enak sekali, kecepatannya juga sangat tinggi ya. Itulah filosofi layar sebenarnya. Oke, jadi dengan layar akan membantu kapal lebih cepat sampai tujuan ya. Jadi tujuan Anda tadi sudah cepat tersampai. Anda pengen beli rumah juga bisa cepat, Anda pengen beli mobil bisa cepat, Anda pengen mungkin untuk kebutuhan anak-anak Anda mungkin juga bisa terpenuhi dengan lebih cepat ya. Itulah poin dari investasi tadi ya. Oke, jadi bayangkan kalau Anda bekerja keras saja, rasanya tidak cukup ya. Mungkin perhatikan kalau misalnya Anda kerja di perusahaan dengan gaji tertentu ya, dengan gaji tetap misalnya anggap 3 juta per bulan ya. Jadi bisa Anda bayangkan 3 juta per bulan, suatu saat Anda butuh-butuh yang lain, mau beli mobil, mau beli rumah, rasanya tidak akan mungkin ya kalau Anda tidak melakukan yang namanya investasi ya.